Ibu hamil di Papua meninggal karena ditolak rumah sakit. Kenapa masalah ini tidak pernah diperbaiki? Lagi-lagi Indonesia berduka. Papua kembali kehilangan seorang ibu hamil yang meninggal setelah ditolak rumah sakit. Tragedi yang seharusnya tidak pernah terulang kini terjadi lagi. Dan pertanyaan yang muncul dari masyarakat di seluruh Indonesia hanya satu. Kenapa masalah seperti ini tidak pernah benar-benar diperbaiki? Apa yang sebenarnya dilakukan Menteri Kesehatan selama ini? Keluarga membawa ibu hamil tersebut dalam kondisi darurat. Kontraksi kuat, kelelahan, dan tanda-tanda komplikasi yang butuh tindakan cepat. Namun saat tiba di rumah sakit, pintu yang seharusnya menjadi tempat pertolongan justru menutup diri. Padahal mereka datang bukan untuk mengisi formulir, mereka datang untuk menyelamatkan nyawa. Jarak antar rumah sakit di Papua tidak dekat, bisa 1 jam, 2 jam, bahkan lebih. Dan di tengah perjalanan yang keras itulah, sang ibu kehilangan nyawanya, bersama bayi yang belum sempat melihat dunia. Ini bukan kejadian tunggal, bukan kejadian baru, dan bukan kejadian yang mengejutkan. Penolakan pasien darurat sudah sering terjadi di Papua, NTT, Kalimantan, Sumatera, hingga Jawa. Seolah-olah sistem kesehatan kita tidak belajar dari tragedi sebelumnya. Dan itulah yang membuat publik bertanya, kenapa tidak ada perubahan nyata? Kalau kita jujur melihat akar masalahnya, ada beberapa fakta pahit. Pertama, pelayanan kesehatan di Indonesia tidak merata. Di Papua, fasilitas bersalin dan ruang operasi sangat terbatas. Kedua, tenaga medis minim. Banyak wilayah tidak memiliki dokter spesialis kandungan yang tersedia 24 jam. Ketiga, administrasi lebih didahulukan daripada nyawa. Padahal SOP darurat jelas. Tangani dulu, urus berkas belakangan. Keempat, sistem rujukan lambat dan tidak koordinatif. Pasien dipindah-pindah tanpa penanganan awal. Kelima, pengawasan terhadap rumah sakit sangat lemah. Pelanggaran SOP jarang menghasilkan sanksi tegas. Dan selama masalah-masalah dasar ini tidak ditangani, maka kasus seperti ibu hamil di Papua ini akan terus berulang. Pertanyaan besar, kenapa Menteri Kesehatan belum berhasil memperbaikinya? Ini pertanyaan yang banyak muncul, tetapi tidak ada jawaban tegas. Karena faktanya masalahnya bukan kecil, dan bukan satu. Mengapa seolah-olah masalah ini tidak pernah tersentuh? Pertama, kebijakan nasional terlalu fokus pada kota besar. Seringkali program kesehatan nasional lebih terlihat di Jakarta, Jawa, atau kota-kota besar. Sementara daerah 3 ton termasuk Papua tidak merasakan perubahan signifikan. Ketika pusat fokus pada aplikasi, digitalisasi, atau peraturan baru, wilayah terpencil masih berjuang mendapatkan dokter, listrik stabil, dan ruang bersalin yang layak. Kedua, pemerataan tenaga medis berjalan sangat lambat. Untuk menempatkan dokter spesialis di Papua, dibutuhkan program yang kuat dan berkelanjutan. Namun kenyataannya, banyak dokter enggan ditempatkan di wilayah terpencil karena fasilitas minim, beban kerja berat, keamanan, dan kurangnya insentif. Ketiga, pengawasan terhadap rumah sakit tidak konsisten. Ketika rumah sakit menolak pasien darurat, seharusnya ada evaluasi menyeluruh. Tetapi seringkali tidak ada tindak lanjut yang benar-benar membuat jerah. Tanpa pengawasan tegas, SOP hanya jadi tulisan, bukan tindakan. Keempat, sistem rujukan nasional belum efisien. Pasien sering dipindah-pindah tanpa koordinasi. Rumah sakit A menolak, rumah sakit B menolak, rumah sakit C penuh. Sampai akhirnya pasien meninggal di perjalanan. Ini bukan kesalahan satu rumah sakit. Ini tanda bahwa sistem rujukan belum siap menghadapi realita di lapangan. Kelima, kesenjangan antara kebijakan dan realita lapangan sangat besar. Di atas kertas, layanan kesehatan Indonesia terlihat rapi. Ada regulasi, SOP, program, dan target. Namun saat kita melihat ke lapangan ke Papua, pedalaman Kalimantan, atau NTT, kita melihat jurang besar antara kebijakan dan realita. Dan selama jurang ini tidak ditutup, kematian karena penolakan pasien akan terus ada. Saatnya perubahan nyata, bukan sekedar janji. Karena sampai hari ini, masalah ini belum benar-benar diperbaiki. Pelayanan kesehatan seharusnya menyelamatkan nyawa.
bukan membuat nyawa hilang sia-sia. Terima kasih sudah menonton. Ini adalah tentang sudut pandangku.